qaidil ghurril muhajjalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warfa' li qadri wahlul 'uqdatam min lisani birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin muslimin mukminin jamaah rawatib musalla Nurul Ikhlas saha jamaah rutinan halaqah awaluma termasuk jamaah majlis zikir wal mudzakar al mutahabbin termasuk pengamal sholawat Jibril sedaya mawon muga-muga mulya ing ngarsane Allah, mulya ing ngarsane Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin, di mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali pada rutinan malam Selasa dengan sholat isya berjamaah, lalu kita lanjutkan baca rotib al-haddad, kemudian kita tutup dengan doa Asmaul Husna, yang kemudian doa Asmaul Husna itu lalu kita susulkan doa tawassul. Tawassulnya dengan seluruh unsur, seluruh kekuatan yang kuat karena diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawassal nabi fi kulli amrin liyadhur khalqi rabbil alamin. Pertama, nas'aluka bismil a'zam wa jahil mustafa farij alaina. Minta kepada Allah tawassul dengan Asmaul Husna yang menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang dilalui, yang ditawassuli dengan Asmaul Husna niku insyaallah mustajab ingarsane Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajeng tawassul bijahil mustafa farij alaina. Niki ngoten dudu qasidah sembarang qasidah, tapi ditulis berdasarkan hasil penghayatan, hasil pengamalan spiritual yang cukup lama yang mengantarkan beliau menjadi wali besar. Besar bukan di negara kita tapi di negara para wali. Gimana kok Al-Habibul Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Ajali. Ini kapan-kapan perlu dikupas. Intine nopo sing kita amalakan itu siogianya kita baca seistiqomah mungkin. Ditentukan waktunya itu ditentukan. Apakah tiap malam, apa tiap pulang kerja, apa tiap akan berangkat kerja, apa setiap mau tidur. Oh, yang penting diusahakan nopo istiqomah. Semua tidak ada yang dibaca jarang-jarang itu benar. Rotib niku masya Allah. Mulai dari unsur-unsurnya kalau kita kupas Fatihah, ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah, ya. Amanah Rasul akhir surat Baqarah. Mantul niku la ilaha illallah wa la syarikalah. Dikire wong wukuf teng Arafah niku la ilaha illallah wa la syarikalah. Kanjeng Nabi dawuh dalam kesempatan yang lain, sapa sing maca la ilaha illallah wa la syarikalah sasampune salat wajib, maka sama seperti memerdekakan pinten budak dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib.
mulia-muliane sedekah. Kenapa? Karena mengeluarkan manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang, mengeluarkan manusia dari alam kebendaan, menungso yang kebaran diperjualbelikan, dikeluarkan dari alam kebendaan menuju alam kemanusiaan seutuhnya. Niku memerdekakan budak. Mantul niku subhanallah wis lengkap pokoknya iso maca rotib, entah rotib al-Aqdas, entah rotib al-Haddad, kok iso istiqomah tiap hari, insyaallah tidak usah ragu, sampai rasakan sendiri. Sampai rasakan sendiri bagaimana tertibnya kehidupan keluarga, bagaimana terangnya hati, bagaimana padanya pikir, bagaimana lancarnya komunikasi. Nek sugih pada gak jamin sugih. Napa? Mergo Gusti Allah Subhanahu wa taala benda ini tidak ada. Tidak ada nilainya di sisi Allah yang betul nilai. Kata Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, andaikan dunia ini ya ada harganya sedikit saja, janaha ba'udhatin sa abote suwiwine sebelah daripada suwiwine laler. Janaha ba'udhatin suwiwine nyamuk, suwiwine laler. Andaikan dunia ini mempunyai harga, dunia seisinya itu apartemen, dunia seisinya, andaikan punya harga di mata Allah senilai satu sisi dari sayap lalat atau nyamuk, lama saqo minha kafiran, gak bakal ngombe wong kafir, gak bakal dikei rezeki wong sing anti Tuhan. Tidak akan diberi rezeki itu orang-orang ateis. Tapi mergo dunya iki gak ono gunane diobrat dening Allah Subhanahu wa taala. Makane insyaallah wa biidznillah mudah-mudahan kita diberi pengertian oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian sing sampurna, nggih menika pengertian yang bisa menikmati dan memahami sempurnanya ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ke dalam materi pengajian kita pada saat ini, inggih menika fadilatul adzan sampun ya. Sekarang fadilatul maktubah. Kita mau kita duwe kita wae. Mending ngaji. Oh, gede. Jamin Nabi. Oke, halaman 19. Halaman 19. Kemarin sudah kita baca fadilatul adzan. Sekarang fadilatul maktubati. Fadilatul maktubati utawi iki iku bab nerangaken keutamaane salat wajib. Maktubah itu maksudnya salat wajib. Kata bayak tubuh kita batan nulis. Maktubah sing wis ditulis mesti harus ditunaikan. Jenenge salat maktubah. Enggak sampai nopo-nopo niku kita usahakan, terutama yang kita
kita kerjakan setiap hari, kita berusaha nopo ngerti apa maksud dan tujuannya. Walaupun sekedar wiritan mari sembahyang, usahakan ngerti. Nek guru ngerti takon, terus takon, sehingga bertahap sulit-sulit ngerti. Astagfirullahaladzim li wa liwalidayya wal ashabil huquqil wajibat alayya wa li jami'in muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Napa? Al ahya'i wa al ahyai. Al ahyai. Al ahya'i sing urip-urip kabeh wal amwati lan sing wis mati kabeh. Walaupun itu ringan kudu ngerti. Iki nggih ngoten. Bendina salat maktubah. Maksudnya maktubah adalah salat yang memang sudah ditulis kepastiannya, ditulis kewajibannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau salat 5 waktu salat maktubah nggih. Qala Allah Ta'ala inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Qala ta'ala sapa Allah Gusti Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah. Napa? Inna sholata awalnya napa? Wa aqimus sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surat Al-Baqarah. Wa aqimis sholat dan dirikan sholat. Inna sholat krana stuhune sholat iku kanat ono apa sholat alal mu'minina ing ngatasi wong mukmin kabeh iku kitaban rupa kewajiban mauqutan kan wis ditentokaken waktune. Mauqutan artinya kan wis ditentokaken waktu. Mauqutan itu kok waktu, wakota nggih, waktun mauqutun sing ditentokaken waktune. Dirikanlah sholat karena sholat itu merupakan kewajiban yang sudah ditentukan waktunya oleh terhadap kaum mukminin, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kaum mukminin. Jadi jelas ana waktune sholat itu. Kapan? Waktu subuh. Wa aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqim, dirikanlah sholat. Kapan? Liduluki syamsi. Melakonono sholat sira liduluki syamsi krana gingsire seni. Jadi ada sebab yang menjadi pertanda waktu. Sholatnya kapan? Nek wis gingsir srengenge. Nek srengenge ini durung gingsir gak sah sholat zuhur. Maksudnya nek sak durung gingsir sholat tapi sholat duha gak sah. Nggih, wong sholat sunah. Ini yang dibahas adalah sholat wajib. Aqimis sholat, dirikanlah sholat liduluki syamsi karena tergelincirnya matahari. Masuk waktu zuhur yaitu dengan tergelincirnya matahari. Zaman biyen ngarepe masjid nek enten apa jenenge? Bencek istilahnya. Ada sepotong bangunan, kemudian di tengahnya diberi besi atau kayu, besi biasanya. Besi kira-kira 20 cm itu lalu diberi ukuran. Nah, ada bayangannya sedikit, zuhur. Ada bayangannya sekian.
Zaman cilik kula sing nututi. Bayangannya kok sama dengan barang yang dibayangi. Artinya bayangannya dengan cagake itu podo. Berarti entek waktu mulai tergelincir matahari, kok ada bayangannya sedikit, oh berarti masuk waktu. Kok nggak ada bayangan sama sekali, berarti matahari pas di atas ubun. Berarti itu waktu istiwa, yaitu waktu nopo tidak boleh melakukan sholat. Sholat sunat tidak boleh. Begitu geser sedikit, ada bayangan sedikit, masuk waktu zuhur. Kapan? Ila masiri dhilli syai' mislahu. Sampai bayangan itu sama panjangnya dengan barangnya. Misalnya ini podo-wone podo, terus dibayangi, yang mau dibayangi, itu benar. Antara benda dan bayangannya podo, entek waktu zuhur. Masuknya waktu asar, harus nambah titik. Bayangannya lebih panjang daripada barangnya. Barang berdiri, sentrong sengenge, kok doan bayangannya daripada barangnya. Berarti masuk waktu asar. Masuk waktu asar. Terus sampai kapan? Sampai ila antahi basyamsu, sampai terbenamnya matahari. Matahari kok terbenam? Habis waktu asar. Setelah terbenam, matahari memancarkan sinar merah. Maka itulah yang disebut dengan mega merah. Ketika mega merah keluar, ketika abang-abang titik, orang menyebutnya sebagai mega, kok mataharinya hilang, tinggal sinar merahnya, masuk waktu maghrib. Sudah. Sampai kapan waktu maghrib itu? Waktu maghrib itu ila antahi basyafaqul ahmar, sampai hilang itu bayangan waktu merah. Kalau bayangan, bayangan mega merah. Kalau sudah kemerah-merahan yang disebut dengan mega merah itu hilang, maka berarti hilang juga waktu maghrib. Otomatis langsung masuk waktu isya. Ini ketentuan Quran, ketentuan hadis. Jadi parameter ukuran sholat itu adalah matahari. Setelah hilang mega merah, masuk waktu isya, maka waktu isya itu terus berlanjut sampai terbitnya fajar shadiq. Jadi bagaimana caranya sholat? Kamu tunggu dulu. Nah, zaman biyen dia itu mau ada bayangan apa jenenge jaga kiri. Mau sholat lihat ke barat. Itu kewajiban asalnya memang seperti itu Pak Tris. Jangan nanya lagi. Memang kewajibannya harus melihat mega merahnya ada apa enggak. Oh terus ini loh, ojo. Nek wis mega merah entek, berarti masuk waktu isya. Lah nek mendung. Nek mendung diukur dengan ukuran jedanya. Ya sih nanti itu. Jadi yang penting kepastiannya dulu Pak. Kita mau waktu lebih ditentokno sampai terbitnya fajar shadiq. Nek wis terbit fajar
fajar shadiq bila waktu isya langsung masuk waktu subuh. Fajar shadiq terbit masuk waktu subuh. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Jelas-jelas terbit matahari. Hilanglah waktu subuh. Kalau tidak sesuai dengan yang ditentukan tadi, karena keluar dari ketentuan waktu yang ditentukan oleh Al-Quran, berarti tidak sah sholatnya. Nggak sah sholatnya. Bodoh kalau kon kudu bayar apa jenisnya ongkos sekolah maksimal tanggal 15 Januari. Kadang-kadang tanggal itulah belum bayar gugur. Misalnya, kamu wajib beli karcis kereta api. Nah, ini pas. Kereta api. Jam sekian. Gak no. Telat tukuli atau telat tekoni. Nah, gak sah. Gugur. Nah, gugur. Sudah. Lalu berarti sholat harus tepat waktu. Kenapa? Karena inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi harus dijaga. Sholat, walaupun sholat, kalau tidak tepat waktu, tidak sah. Oleh karena itu tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ini? Surat Al-Baqarah fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim fawailun mongko ikun neraka wel iku dudu gawe sapa-sapa lil musallin kanggo wong sing salat sing salate alladzina hum an sholatihim sahun ya iku alladzina wong akeh hum kang utawi alladzina iku sahuna padha melalek-lalekake sembrono nggih an sholatihim saking pekerjaan sholatnya. Nah, memang ada bahasa solusi. Oh, itu jenenge sholat qadha. Yaitu solusi, tapi gak ada ketentuannya dalam Al-Quran boten. Mek timbang disebut gak sholat. Niku sebenarnya murka Allah. Allah tetap murka. Ojo dikirakan Allah terus murkai rada berkurang mergo sholat boten. Kenapa? Karena inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat subuh kok jam 6:30. Allah murka la'anathul malaikatu. Dilaknat oleh makhluk-makhluk malaikat. Walau marratan wahidatan, walaupun oleh ninggal subuh mengikuti pisan. Enten hadis. Oh iki kula kok nyasar sembarangan direkam. Disebarkan YouTube, hati-hati. Pertanggungjawabannya. Jadi orang yang walaupun sholat, tapi sholatnya di luar waktu, itu dilaknat. Saya dandani sepeda motor, kalian tanggung, konek kado kotor kabeh, si malas tanda, karuan sepeda motornya gak jadi, bang dilaknat malah enggak. Kecuali kalau keluar waktu tadi ada udzur. Udzure napa? Udzure mergo keturun. Dan nek keturun ya apa carane melimpahkan kewajiban nang wong turu. Wong kongkon ndandangi semut mlebu kupinge gak iso kok ape kok salat. Juga tetep gak iso. Makane salat iku diampuni. Apa namanya? Bagi orang yang ketiduran atau memang lupa. Rufi al-qalam
naimi hatta yastayqidha. Dari orang tidur sampai bangun. Wa anil majnun hatta yufiqah, dan dari orang gila sampai dia sadar. Ya wong mabuk dosa, wong mabuk soalnya mabuknya digawe mendem nak digawe mboten ansah. Jadi sholat itu harus tepat. Kalau sebab keluarnya sholat dari waktunya karena ketiduran, Rasulullah bersabda, man nasiya sholata wa lam yusalliha falyusalliha idza dzakaraha, wa fi riwayatin fa inna dzalika waqtuha. Niku teng kitab Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar niku syarahe takrib. Kata Rasulullah, barang siapa yang lupa dari mengerjakan sholat karena saking pusing, ya saya pusingnya kakak utang, mumet, terus sampai lari, misalnya enggak, tahun nopo perjalanan, terus lari, ya, jam lu terus sholat tuh, nah misalnya, fal yusalliha idza dzakara, maka hendaklah ya sholat idza dzakara, ketika ingat. Jadi sholatnya orang yang lupa itu adalah ketika ingat. Ojo ngenteni meneh. Lali gak salah zuhur. Mesti sampai 20 menit. Zuhur pindho. Gak oleh. Karena Rasulullah bersabda, siapa yang lupa melaksanakan sholat, maka hendaklah dilaksanakan ketika ingat. Fa inna dzalika waqtuha, karena waktunya sholat yang terlupa ya waktu ingat. Karena sholatnya orang yang ketiduran ya waktu bangun. Ojo terus ngapa jenenge begitu bangun jam 3 turun sholat zuhur turun mesti menit. Ayo itu sih pendapat tadi. Buat asal yang ada hadis itu langsung. Lah nek langsung ngoten niku baru ada dua istilah. Ada dua istilah. Nomor siji ada yang mengatakan yaitu sholat tepat waktu. Mergo waktune wong lali ya eling. Mergo waktu sholat ya wong keturun pas tangi. Berarti kodok napa mboten kodok yaiku pancen sholate wong lali. Yaitu sholatnya wong keturun. Enten sing sanjang malih iki nggih pendapat ulama bahwa sholat yang di luar waktu karena ketiduran atau kelupaan itu jenenge qadha. Qadha secara fikih, tapi gak dosa karena keturun. Maksudnya apa ndelok HP sholat kudu ndelok langit dhisik. Asalnya memang begitu, asalnya. Jadi orang mau sholat harus lihat matahari tergelincir apa belum. Kalau belum tergelincir berarti boleh sholat dulu. Kalau sudah tergelincir baru boleh sholat dulu. Kenapa? Karena orang sholat syaratnya itu harus tahu waktu. Gak oleh misalnya baru terus bisa kok dulu ya wis maghrib. Kira-kira wis sembahyang. Gak oleh kira-kira berasa. Karena syamil syurutis sholat ma'rifatul waqt. Setengah saking syarat di sholat itu kudu ngerti waktu. Sebagaimana juga kudu ngerti kabar. Supaya madhepe tepat. Sampai sholat madhep gak nang Ka'bah. Nang Indonesia jenenge Ka'bah madhep mulon. Nah, ini kudu nyoto. Gak oleh mek nebak-nebak, gak oleh. Nek nebak-nebak kudu golek informasi sing yakin dhisik. Nah, terus berarti intinya itu yakin bahwa kemudian tidak pakai melihat langit karena ada perkembangan buatan nopo-nopo. Kalau memang sudah yakin, kuncinya itu yakin. Misalnya, ya syarat sholat zuhur itu harus matahari tergelincir.
tiba-tiba sudah ada teknologi jam. Misalnya teknologi jam, jam itu gak tahu goro, gak tahu meleset. Pokoknya setiap jam, saat ini setiap jam 11.35 itu mesti wis tergelincir matahari. Dan sudah diuji apa belum? Sudah diuji apa belum? Oh, ya diuji dulu kalau belum diuji. Oh ternyata jam itu sudah teruji puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Maka ketika sholat nggak perlu lagi lihat langit. Mau mendung, mau gak mendung, gak perlu melototi nopo langit. Wetan itu ono abang pajak sodik kok gak ya? Misalnya, bukan perlu. Kenapa? Karena sudah ada teknologi jam yang disusun berdasarkan ilmu astronomi Islam. Berdasarkan ilmu astronomi. Qur'an wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari itu selalu berjalan li mustaqarrin laha, pada tempat berdiamnya. Ya, pokoknya mutar sesuai dengan dzalika taqdirul azizil, itulah kepastiannya Allah. Nah, lalu dipelajari oleh orang ahli falak. Ahli falak, ilmu perbintangan, biasanya istilah ilmu astronomi, lalu melahirkan kepastian waktu yang membuat kita ringan. Delok fajar shodiq gak usah apa jenenge, gak usah delok ngetan, cukup delok jam, nak delok kamar, burung metu kamar, delok wis jam apa kurang seberapa terus wis azan. Nah, iki saniki itu bukan karena jamnya, tapi karena sudah teruji jam itu bahwa kalau jam 4 kurang seperempat sekarang sudah subuh. Jadi yang jadi patokan itu yakin. Kenapa yakin? Karena diuji. Jangan terpatok kepada jam. Walaupun gak jam, misalnya parameternya bukan jam, nopo perkutut utawa koko ayam, pancen pengrajin apa jenis pemelihara ayam, ayamnya diuji sih meleset apa gak? Boten, pun 5 tahun ini koko ayam gak berkoko, mesti wis terbit fajar shodiq. Ayam pulau ini boten muni kecuali nek terbenamnya matahari. Oh berarti kena kayak tondo waktunya maghrib. Jadi patokannya bukan karena jam atau apa. Yang penting yang membuat hati kita yakin. Oh, duduk jam, duduk manuk, duduk apa-apa, kereta api. Umpamanya, tiap kereta api liwat, tiba-tiba panjang omahe di sebelah rel kereta api. Itu omahe di Cerming, misalnya. Tiap liwat niku mesti jam 4. Oh, berarti wis masuk subuh. Ditakon nang bojone nang tonggon, "Mang sepur wis liwat, Pak?" Ya ngake. Oh, berarti jam 4 liwat. Nek pancen teruji, gak tau telat. Nek saiki sepur sering telat, gak oleh kayak patokan. Kadang-kadang cancel kok Lamongan. Kadang-kadang gak. Kadang-kadang setengah 4, kadang-kadang jam 3, kadang-kadang setengah 5. Gak oleh gak patokan karena tidak menanamkan keyakinan. Paham ya? Jadi oleh kita berpedoman kepada jam, baik soal ibadah puasa, ibadah sholat dan lain-lain, itu bukan berpatokan kepada jam, tapi tetap berpatokan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Hanya teknis saja, karena jam melahirkan teknologi yang menanamkan keyakinan tentang waktu, maka kita patokan waktu pakai jam. Pokoknya kau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kroson. Ada ini babnya paling pendek. Pokoknya kau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu
wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna majtuni batil kabair as-shalawatul khamsu utawi salat kang limo. Kang limo niku apa? Zuhur nang asar, asar nang maghrib, maghrib nang isya, isya nang subuh, subuh nang zuhur maneh. Wal jum'atu ilal jum'ati. Demikian juga salat Jumat hari ini ke Jumat yang akan datang. Nek wau shalawatul khamas, zuhur nang asar, asar nang maghrib, maghrib nang isya, isya nang subuh ya. Jeda-jeda niku wau. Demikian juga jeda wal jum'atu ilal jum'ati. Waktu Jumat sekarang kene sembahyang Jumat sampai Jumat yang akan datang iku kafaratun, merupakan waktu-waktu yang menggugurkan dosa, menggugurkan napa jenenge menggugurkan kekhilafan, mengakibatkan keampunannya Allah Subhanahu wa taala lima bainahunna maring antarane salat lima waktu, maring antarane Jumat lan Jumat. Sampean Jumat itu dibandingkan walaupun apa lungone iso ditunda mari Jumatan, mari Jumatan. Kenapa? Karena sholat Jumat itu penggugur dosa sampai waktu Jumat yang akan datang. Jadi ibaratnya nek sayyidul ayyam itu sholat Jumat, sayyidul sholat itu gue sholat Jumat. Makanya mantar kasalah asal Jumat kutiba minal munafiqin. Wong sing tinggal Jumat bi ghairi udhrin, tanpa uzur sampai ping 3 iku disebut termasuk ditulis termasuk wong sing munafik. Terus Kanjeng Nabi jeda antara sholat lima waktu, jeda antara Jumat ke Jumat berikutnya iku kafaratun, merupakan waktu-waktu yang menghapus dosa lima bainahunna antarane sholat majtuni batil kabair, majtuni bat selagine didoi apa al kabairu dosa-dosa gede. Dosa gede ini didoi nggih napa nggih jempol wong sing dudu mahram itu termasuk dosa gede. Delok sesuatu dengan nafsu itu termasuk dosa gede. Nggih termasuk napa jenenge goro ini termasuk dosa gede. Sumpah palsu dosa gede. Nek pancene sing dosa cilik napa? Nggih misale wudu, oh tibae gak sampai siku. Nah, ini kita nggih termasuk dosa cilik saja wis diratani tapi ternyata gak sampai roto di luar perkiraan. Itu masuk dosa cilik. Terus misalnya salam kurang noleh, misalnya udah noleh kakean sampai bau di melo, nah, ini kan keteledoran barang nggak sengaja. Insya Allah itu termasuk dosa cilik. Sholat tapi gak eling sholate, mulai takbir sampai salam mari aku mau mari mau coba lagi ke apa niku nggih disepur ambek Gusti Allah. Soalnya usaha untuk mengukur kewajiban sudah ada. Wasuilaran tentang nanti sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa? Ayyul a'mali afdal, ayyul a'mali utawi ngamal soleh nopo ya Rasulullah iku afdalu kang luwih utama. Ayyul a'mali utawi amal soleh nopo ya Rasulullah afdalu iku afdalu kang luwih utama. Perbuatan apakah yang paling utama ya Rasulullah dari seluruh rangkaian ajaran panjenengan niku? Qol as-sholatu lima waqitiha, yaiku salat tepat waktu. Nah, sing riwayat lain as-sholatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Maksudnya tepat waktu kenapa? Nggih termasuk awal waktu niku nggih tepat waktu. Oh, gak awal waktu, tapi sejak azan
sudah persiapan sholat ini termasuk awal waktu. Misalnya wis azan si pujian tiba-tiba sing ditunggu sing nang sawah. Kayak di kampung-kampung ini sing nang sawah apa gak nang komat imame sik durung mulai teko sawah. Sing nek mengalih guru mulai teko tambak biasanya mulai jam 12:30. Istiqomah 12:30 gini ku termasuk awal waktu, masuk awal waktu, termasuk tepat waktu ya, termasuk afdhalul amal. Karena lan sapa Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yaqulu dawuh sapa Sayyidina Abu Bakar napa idza hadaratus shalah qumu ila narikum allati awqattumuha fa'atfi'uha. Wa kana lan sapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq idza hadarat nalikane wis teko apa as-shalatu waktu salat dawuh Sayyidina Abu Bakar qumu ayo padha tangi kabeh ila narikum maring genine sira kabeh alladzi awqattumuha yaiku sing pombo uripi yang sudah kamu nyalakan, ayo menuju ke api-api yang sudah kamu nyalakan. Fa'atfi'uha saiki patenono mergo wis ana azan. Duniamu ini sudah panas. Duniamu ini sudah kamu panaskan. Pikiranmu juga sudah kamu panaskan mulai pagi sampai siang. Pamane niki nggih hatimu juga sudah kamu kemerusungkan karena sibuk urusan dunia. Fa'atfi'uha sekarang siraman. Hatimu siraman, pikirannya siraman. Dengan apa? Dengan sholat. Sayyidina Abu Bakar nek nuturi waktu ayo sayang ayo mateni geni. Wis diberi saiki ayo dipateni bareng-bareng. Wallahu a'lam bishawab. Monggo ada pertanyaan jawab. Atas jam 9. Ya. Sementara waktu sholat yang sudah ditentukan itu kan ada di Indonesia kan bagian barat, timur tengah. Dan itu apa ya? Patokannya sama ditentukan. Oke. Ya. Ini pertanyaan tentang perbedaan waktu. Perbedaan waktu. Misalnya keado-ado nang Arab Saudi, Indonesia wae. Indonesia antara Aceh dengan Bali. Antara Aceh dengan Bali misalnya. Itu bagaimana? Ya, tadi kan sudah kita katakan bahwa patokan sholat itu adalah waktu terbitnya matahari. Karena dunia ini bulan, sedangkan matahari juga bulan. Lalu apa jenenge, entah matahari yang mengitari bumi atau bumi yang mengitari matahari dan bulan, itu ada dua pandangan. Yang jelas semua dilewati dengan waktu yang berbeda. Waktu yang berbeda. Yang lebih barat karena matahari, maka terbitnya lebih akhir. Lebih akhir. Itu kalau patokannya matahari. Sholat itu patokannya matahari. Jadi ibadah itu patokannya dua. Ada yang pakai matahari, ada yang pakai bulan. Wonten jam itu teknis saja, tidak ada. Jadi tidak masuk hukum jam itu. Jam itu masuk pada al-adatu muhakkamah. Tradisi itu mempunyai kedudukan hukum, mempunyai status hukum. Karena jam bin lalu mempunyai kedudukan menjadi kepedoman. Jadi waktunya ibadah ditentukan oleh dua hal. Satu, ada yang patokan matahari seperti sholat, matahari. Ada yang patokannya bulan seperti puasa. Puasa kapan? Oleh buko,
oleh buka nek hilale wis muncul. Ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sampean nek mulai poso, yo ana wis ru'yat alias bulane tukul. Lah bulan itu tukul ke pundi? Teko kula. Terbitnya bulan kan dari barat. Sedangkan matahari terbitnya dari timur. Kalau ibadah yang ditentukan oleh matahari, maka kita mendahului Arab Saudi. Berapa itu selisihnya? 4 jam. 4 jam itu kita mendahului 4 jam dari Arab Saudi. Kalau patokannya bulan, maka Saudi lebih dulu daripada kita. Puasa misalnya. Puasa itu lebih dulu Saudi. Hari raya misalnya. Hari raya itu bisa lebih dulu Saudi daripada kita. Karena bulannya terbit dari barat. Biasanya di sana Saudi kan. Andaikan lalu di siang kita itu saking akeh selisih saged. Karena tafawutnya ini, tepautnya ini jauh, akhirnya koyok-koyok di siang kene. Padahal koyok-koyok di siang Indonesia padahal di siang Saudi. Ini soal hari raya. Karena hari raya itu ditentukan berdasarkan bulan. Maka Pak Wallahu a'lam bishawab. Demikian juga perselisihan waktu antara kita dengan Brunei, dengan Malaysia, bahkan sesama Indonesia. Misalnya antara Maluku sama Aceh beda jauh, beda. Makanya istilahnya ada WIB, ada WIB. Waktu Indonesia bagian timur, ada WIB waktu Indonesia bagian barat. Tetapi karena pemerintahannya sama, lalu seringkali dipakaikan ukuran sama. Ini bukan apa-apa. Karena itu kebanyakan pemerintah. Hukum pemerintah, keputusan pemerintah ini bisa menggugurkan perbedaan. Yarfa'ul khilaf. Itu menurut tinjauan fikih. Nah, misalnya pemerintahnya nggak sama, atau tidak ada perintah dari pemerintah, diserahkan ke matlak, istilahnya itu. Matlak itu tempat terbitnya matahari, tempat terbitnya matahari bagi Aceh sama bagi Bali atau bagi Jawa kan beda. Tak beda setengah jam, tak beda berapa. Ya, ini yang lebih jelas lagi kalau yang berbicara ahli falak, ahli astronomi baru bisa terperinci menerangkan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, dalam sholat kalau nanti wahing atau bersih, nanti itu kalau mengucap alhamdulillah ubadah. Itu nih wonten kan kalau jawab. Yang lain ada pertanyaan lagi? Kalau kan sholat harus menghadap kiblat. Kalau misalkan pergi dari Jakarta ke Surabaya kan kendaraan atau kereta itu pesawat ke arah timur, gimana? Sholatnya apa? Keretanya kan yang berjalan ke timur. Ini ada pertanyaan satu soal sholat wahing. Sholat wahing itu tidak disunahkan baca selain bacaan sholat. Karena al-masyhul la yushghal. Nah, cara kaidah fikihnya al-masyhul la yushghal. Orang yang sudah punya kerjaan nggak usah dikasih kerjaan lagi. Misalnya wong pas ana wong sholat iki lha wis duwe kerjaan. Gak sunah diwai salam, nggak usah. Aku namun assalamualaikum. Terus sing sholat
Iku gak sunah, jawab salam gak sunah. Gugur kesunanannya. Kenapa? Karena sudah punya wadifah, sudah punya job yang membuat dia dapat pahala. Sama ketika sholat terakhir terus nomoco masih durung diwoco, ojo diselani. Alami. Engko koncone sholat sunat yarhamukallah. Karu-karuan. Nah, jadi nang di napa tadi. Jadi saya tegesi bahwa orang yang dalam keadaan sholat itu karena sudah punya ketentuan sendiri maka tidak disunahkan apa. Lalu ada pertanyaan yang kedua yaitu soal sholat menghadap kiblat. Pada prinsipnya sholat wajib harus menghadap kiblat. Itu sudah harga mati. Kalau misalnya keretanya ke timur, ya, yang penting kita akan mengukur, maksudnya, ya yang menghadap ke barat biar keretanya ke timur terus nggak apa-apa, tapi sholatnya tetap ada pulau. Pesawat itu, Sami, pesawat nggak belok-belok. kursi diputar. Oh, ini kutang ADP. Nggih. Misalnya dari Indonesia atau dari Arab Saudi pulang umroh ke Indonesia. Bagaimana sholatnya? Ya, kalau tidak menghadap kiblat, maka sholat zuhur fatil waktu nanti dikodoi. Kalau sholat wajib. Wallahu a'lam. Masalah kosong sholat sama kosong nah, itu misalnya tujuan kita ke Malang 2 hari, apakah yang diharuskan untuk kosong itu dalam perjalanannya atau setelah kita di sana 2 hari itu bisa dikosong atau mungkin ini sudah pernah saya terangkan, nggak apa-apa diulang lagi. Pada masa kapan kita disebut musafir yang bisa membolehkan kita kosong. Kita disebut musafir itu sejak keluar dari desa kita. Dari rumah kita, dari desa kita. Kalau masih ke Keramat kita belum musafir. Umpamanya rumahnya di Bukit, belum musafir. Kalau sudah keluar dari desanya sendiri, dari wilayahnya sendiri, sampai umpamanya 90 itu musafir yang menyebabkan boleh kosong. Kalau cuma 50 kilo atau 30 kilo atau 15 kilo itu ya musafir, boleh menjamak sholat tapi tidak boleh mengkosor sholat. Pertanyaan berikutnya, sampai kapan bolehnya sholat? Selama musafir. Dengan kata lain, selama belum pulang. Ini hukum ya, ini hukumnya. Perkara nggak dipakai atau cari yang sempurna atau apa lain lagi. Ini ya baru yang saya bahas adalah soal ketentuan hukum. Ketentuan hukumnya orang boleh melakukan jamak sholat atau qashar sholat sesuai dengan jarak jauhnya. Itu adalah kalau musafir, selama musafir boleh mengqashar sholat. Misalnya kita tujuan ke Malang. Di Malang nginap 3 hari, batasnya itu 3 hari. Maka lebih dari 3 hari nggak boleh. Masuk waktu zuhur, sholat zuhur hari Senin, dikosong. Selasa, Rabu, Kamis terakhir keluar. Karena ini kebetulan dagang kopiah atau dagang sarung dari Malang menuju ke
Batu atau ke mana setelah malam apa Blitar, ke Kandangan. Kandangan sudah keluar dari malam misalnya, lalu nagih ke Kandangan, nagih ke Blitar. Setelah itu balik lagi ke Malang karena hotelnya belum check out. Di Malang boleh kosong 3 hari lagi karena musafir dan baru datang, kan tadi sudah keluar datang. Tapi kalau tidak pergi di Malang toh, maka kesempatannya hanya 3 hari. Kemudian setelah nagih ke Blitar, nginep di Malang 3 hari lagi. Setelah itu nagih lagi ke Kediri. Setelah sore hari balik ke Malang, boleh kosong 3 hari lagi. Nggak Pak Haji. Jadi kenapa boleh? Karena itu musafir, jadi ya bepergian yang balik. Kan sudah pergi lagi. Misalnya kemana, terus apalagi kalau pulang, tidak pulang saja asal sudah meninggalkan kota tujuan, keluar, lalu balik lagi, itu sudah hitungan baru lagi, dan begitulah seterusnya. Ustaz, sekarang ini perjalanan jauh itu yang kebanyakan rekreasi sama wisata itu musafir apa? Murni rekreasi dan wisata tidak membolehkan kita mengkosor sholat. Oleh karena itu harus diniatkan ibadah. Apa ibadahnya? Misalnya ibadahnya menghibur anak karena liburan. Beda dengan misalnya Pak Tris ke Malang untuk jalan-jalan atau termasuk untuk nonton bola. Murni nonton bola, mau sepak bola itu bola, tidak boleh. Kenapa? Karena sepak bola itu cenderung tidak menambah ibadah. Artinya tidak termasuk kategori ibadah. Nek kepingin ibadah, sama tetap nonton bola, tapi niatnya silaturahmi, nang dulu. Atau karena saya dulu mondoknya di Malang, saya kepingin ziarah ke guru saya, terus mesti sama nonton bola, itu kosong. Atau sekalian nagih utang, ini dulu punya terus sisa nonton bola. Nagih utang ibadah karena mencari maisha, mencari penghasilan. Yang jelas, yang namanya kosor dan jamak harus yang masih termasuk kategori ibadah. Musafir yang ibadah. Nah, bagaimana kalau terjadi kemaksiatan? Ini sudah terjadi kemaksiatan ini harus dilihat. Ada maksiatun fis safar, ada maksiatus safar. Maksiat karena bepergian, ada yang maksiat dalam bepergian. Kalau maksiatnya dalam bepergian, artinya begini, maksiat itu terjadi di sela-sela kepergian kita. Padahal kepergian kita ini ibadah. Sakjane niatnya haji, tapi mergo pancen duduk. Di tengah perjalanan kenalan ambek rodo pisan pamane iki nang coba bagus. Misalnya, walhasil atau mau ke Bandung niatnya silaturahmi, tapi di tengah jalan kemudian entah bagaimana kok akhirnya pacaran, akhirnya maksiat. Nah, itu tidak menggugurkan kosor. Kenapa? Karena paket perjalanannya itu paket ibadah silaturahmi. Hanya ada campuran kasus maksiat. Berbeda kalau bepergiannya ini pergi maksiat.
Nang dikon, ape nang batu. Megel aku tak pateni. Dia nganceng lama aku, niat membunuh orang ke batu. Itu walaupun apa namanya 1 hari belum 3 walhasil mulai keluar sudah memang tidak mendapat dispensasi kosong. Kenapa? Karena bepergiannya ini maksiat. Jenis kepergiannya maksiat. Jadi kalau kemaksiatan itu hanya merupakan kasus yang terjadi di dalam bepergian, itu tidak menggugurkan hak kosong. Tetapi kalau kepergiannya ini memang kepergian maksiat, maka itu tidak membolehkan kita kosong. Wallahu a'lam bishawab. Ampun, pun, izin malih, alhamdulillah, sampun saged zikir, saged sapi-api, mugi-mugi sami-sami barokah, ya tambah kuat ibadahnya, tambah kata sholawatnya pun lali, kabeh kudu maca sallallahu alaihi Muhammad minimal sehari 1000. 1000 niku mek 12 menit. Sedangkan 1 hari 1 malam iku 1600 sekian menit. Lho mek 12 menit kayak Kanjeng Nabi mosok gak sempat. Allah taqabbal rabbana wa rabbana bisirril Fatihah. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ودينا ذكيا وقلبا خشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا حلالا طيبا وبركه نافعا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل ينفع وغداء لا يسمع. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. حق ربنا اتنا من لدنك بركة وهيئ لنا من امرنا رشدا. عذاب النار. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. Niki enten mboten apa-apa kali napa jenenge? Ya wis. Ada inisiatif mengedar